Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Ya, kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah yang sampai yang sampai saat ini mencintaimu. Ya, aku tuh suka cepet-cepet ya ngomongnya ya. Maaf ya. Karena kalau lama gitu jadi kayak lemot, terus aku jadi lupa mau ngomong apa ya, jadi makanya memanfaatkan waktu jadi cepet-cepet gitu, apa yang ada di pikiran aku langsung aku utarakan ya. Mohon maaf ya. Ini temanya adalah yang sampai saat ini mencintaimu. Siapa? Who's that girl? Who's that boy? Siapa seseorang yang beruntung sampai saat ini ya. Nanti kita lihat aja ini tuh tentang personality karakter seseorang yang mencintaimu siapa. Jangan ada yang komen tanya, Kak dia orangnya siapa? Hello, aku bukan Tuhan yang bisa menjawab itu ya kan. Nanti kamu ini aja lah ya, tebak-tebak halu gitu kan. Gak apa-apa, salah juga. Soalnya kalau salah atau menang kan gak dapat hadiah ya. Jadi tebak salah juga gak apa-apa. Biar kamu happy gitu, it's okay ya, nggak usah dibawa ribet. Ya udah, daripada makin ngelantur, ini kita nggak cek energi siapa-siapa. Maksud aku nggak tahu, ini random aja, nanti kalian lihat aja siapa. Bisa tetangga kamu yang cinta sama kamu, terus keluarga mungkin juga, siapa tahu ya kan, mantan ya kan, atau gebetan, siapa aja nanti yang terlihat di sini. Nanti aku bakalan bilang ya. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak yang ada di description box video aku. Mohon bersabar ya untuk di responnya juga. Udah deh, itu aja kayaknya. Ini general reading ya, bisa resonate-nya beberapa aja. Oke? Kita langsung aja ke temanya. Sebelum masuk ke temanya, kita bakalan cek energi dulu ya. Energi kamu ke dia. Ini aku cuma pilih sedikit aja kartunya, tidak banyak-banyak ya. Ini kelamaan dicek energi. Ya. Oke. Energi kamu ke dia adalah, entah gimana dari hubungan ini atau kedekatan ini, kamu menjadi seseorang yang lebih dewasa, lebih bijak, mungkin lebih sabar ya. Bisa juga karena sikap dia atau hubungan kalian gimana, jadi kamu tuh jadi terbiasa gitu loh menghadapi seseorang yang seperti itu. Jadi makin lama tuh semakin dewasa jadinya, kamu sudah terbiasa dengan kondisi hubungan yang seperti itu. Tapi aku belum lihat ya hubungan kalian seperti apa nantinya ya, tapi kayaknya udah terasa sih seperti apa. Kayak udah kebaca, padahal belum dibaca tapi udah kebaca duluan ya. Gimana tuh konsepnya si Dinda? Gini, di sini kamu ngerasa banyak banget hambatan di dalam hubungan kalian. Kamu sadar banget hambatan, halangannya seperti apa, rintangan, ya kan? Di sini ada rasa insecure juga yang kamu rasain. Insecure, kamu ngerasa kayak, aku nggak ngerti nih insecure-nya gimana, pasti macam-macam lah ya. Misalnya kamu ngerasa kamu biasa aja, dia dari keluarga kasta Sudra gitu kan. Sudra itu kasta yang paling atas gak sih? Satria ya pokoknya gitu deh. Aku lupa pokoknya kasta-kastaan. Maaf kalau salah ya. Soalnya itu bukan ahli aku untuk menebak kasta-kasta ya kan. Nah ini mungkin dia beda banget. Kamu ngerasanya beda. Dia mungkin kastanya lebih wow dibanding kamu. Intinya kamu ngerasa kurang lah ya daripada dia. Entah dia lebih mapan atau dia lebih menarik, bisa juga ya. Pokoknya kamu ngerasa dia lebih daripada kamu ya. Kamu suka kepoin dia. Kamu suka kepoin dia, gimana pun caranya kamu kepo banget. Misalnya kayak, padahal nih udah gak bisa nih kepo, tapi kamu kayak tetep gitu kepo sama dia ya. Ada aja yang kamu lakuin supaya kamu tahu tentang dia gitu ya. Ini sebenarnya kamu yang cinta atau dia yang cinta ya?
Ini kan temanya itu kan apa ya, kayak sampai saat ini mencintai ya, berarti mungkin bisa aja orang dari masa lalu, makanya mungkin dulunya kamu pernah secinta itu sama dia ya. Kamu itu sering overthinking karena dia, sering overthinking sampai susah tidur, sampai ngerasa kayak ini hubungan udah nggak baik-baik aja gitu, jadi kepikiran gitu kan, sampai kayak ngerasa kamu ada di posisi yang sulit di hubungan ini juga. Tapi di sini kamu merasakan sebuah kebahagiaan juga ya, walaupun susah tidur tapi tetap bahagia yang kamu rasain ya. Di sini kamu malah yang kayaknya memberikan batasan ke dia. Tuh kamu dilanda kebingungan untuk hubungan ini juga. Kayaknya mungkin kamu pernah ngilang deh, ya. Oke, ini ada lagi. Kamu kasih batasan ke dia, terus kamu juga kayak melindungi diri kamu dari dia. Aku nggak tahu nih dia kenapa, tapi kamu kayak ngasih self defense ke dia supaya dia mungkin tidak masuk ke dunia kamu gitu kali ya. Tuh ada kartunya lagi, bilang kalau kamu itu suka memperhatikan dia dari jauh gitu ya, suka memantau ya. Jadi siapa yang kamu pantau? Oke, nih langsung aku keluarin aja deh ya. Ini energi dia ke kamu ya. Oh, ternyata dia yang sempat pergi atau menjauh dari kamu. Aku lihatnya. Di saat kamu malah patah hati, dia pergi. Berarti dia seseorang yang kurang ajar. Patah hati pergi ya berarti kurang ajar gitu kan. Di saat kamu sakit hati atau patah hati, dia pergi begitu aja. Tapi bisa juga pas di saat dia memutuskan buat pergi, nah kamu sedih mungkin ya. Kamu terluka yang cukup dalam. Aku ngerasanya yang feminin ini yang terluka, maskulin ini yang pergi meninggalkan ya. Dia juga suka kepoin kamu. Terus aku juga lihat dia kepikiran dan dia sempat berubah. Dia berubah atau mungkin emang tipenya labil aja, suka berubah-ubah. Tuh kan bener, dia seseorang yang toxic. Aku udah ngerasa banget tadi pas di awal ini kayaknya orangnya toxic gitu kan. Kayak strong banget energinya gitu ya, yang aku tangkep. Di sini dia ragu sama hubungan kalian, makanya dia kayak mungkin pelan-pelan ngejauh dari kamu. Ya, makanya tadi juga kelihatan gitu kalau dia juga seseorang yang suka menutupi sesuatu dari kamu. Entah menutupi sesuatu atau sebenarnya hubungan kalian yang ditutup-tutupin ya. Apa nih ya, hubungan tersembunyi apa ya? Jadi kayak hubungan-hubungan yang apa istilahnya, hubungan-hubungan yang disembunyikan ya dari orang lain. Bisa ya, berarti hubungan terlarang. Jangan-jangan ada sih dari kalian beberapa yang terlarang, tapi nggak semuanya ya. Di sini tuh dia pelan-pelan banget ngejauhin kamu. Dia sengaja kasih boundaries ke kamu supaya kamu nggak bisa melewati benteng itu. Jadi kamu nggak bisa reach out dia, kamu nggak tahu dia kemana, ngapain gitu ya. Kayaknya dia sempat ngilang, kayak bersembunyi aja gitu ya. Dia kayak udah lelah juga sama hubungan ini, udah lelah, udah capek gitu ya. Walaupun dia udah baper banget nih sama kamu, sama hubungannya, tapi dia kayak udah capek, kayak give up mungkin ya, nyerah. Padahal waktu pas dia nyerah itu dia masih ada feeling ke kamu. Pas lagi baper itu malah dia kayaknya sembunyi atau menghilang supaya mungkin kamu gak bisa cari dia ya. Sok menghilang ya. Kita masuk ke temanya. Seseorang yang sampai saat ini mencintai kamu. Aku tuh kayak ngerasa pernah bawain tema ini deh, tapi kayak enggak gitu. Kayak ngerasa udah pernah bawain tapi ngerasa juga enggak.
Yang aku mau bilang di sini adalah maaf kalau temanya udah pernah aku bawain gitu ya. Nah, di sini dia seseorang yang fokus banget ke financial dan karir. Jadi kayak dia memang fokusnya tuh ke keuangan dan karirnya. Mungkin tipe-tipe orang yang masih duniawi gitu ya, mikirannya tuh kayak materi gitu ya, duit. Tapi bisa jadi dia kan katanya pernah meninggalkan kamu nih tadi energinya, bisa jadi dia ninggalin kamu dan memilih buat fokus ke material things ini, karir dan keuangannya dia gitu. Bisa jadi dia seseorang yang punya financial issue ya, masalah keuangan. Bisa jadi faktor finansial ini, bisa jadi masalah finansial ini adalah faktor di dalam hubungan kalian gitu. Karena dia ada yang insecure, anggaplah dia lebih mapan dari kamu ya. Jadi ada masalah keuangan lah, faktor keuangan yang menyebabkan hubungan kalian pisah atau tidak berjalan dengan baik ya. Dia mungkin sebelumnya pas kenal sama kamu itu, pas dia lagi move on dari mantannya. Yes, bisa kamu atau dia sih sebenarnya. Pas kalian ketemu atau kenal itu, salah satu dari kalian itu lagi healing, lagi move on dari mantan ya. Tapi bisa juga dia yang saat ini udah move on dari kamu. Sebenarnya jiwanya baik nih dia nih, kayak malaikat ya, kayak penolong. Bisa vice versa sih, mungkin kamu yang bantuin dia move on dari mantannya, atau mungkin dia yang bantuin kamu move on dari mantan kamu. Jadi pas ketemunya itu pas transisi ya, masa transisi kamu atau dia lagi move on dari sang mantan ya. Sebenarnya dia optimis banget sama hubungan kalian ya, dia optimis, dia percaya ini hubungannya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Bisa juga dia seseorang yang romantis. Pas dia lagi mau cari pasangan, tiba-tiba tuh muncul kamu yang tadi kan lagi move on, terus pengen cari pasangan, find someone gitu ya, finding someone. Akhirnya dia attract kamu. Mungkin kamu juga sama ya, sama-sama di fase ingin mencari seseorang. Dia lagi cari seseorang, kamu pun kayak gitu. Jadi kalian menarik energi yang sama, di frekuensi yang sama. Sama-sama lagi di fase ingin mencari seseorang, sama-sama intensinya lagi pengen cari seseorang gitu ya. Di sini dia enjoy banget pas ketemu sama kamu itu, mungkin happy gitu ya. Tuh kan, tadi kan aku udah bilang kan, kayak dia itu attract kamu karena sama-sama kan tujuannya pengen cari seseorang gitu kan. Kamu bisa lihat di sini ada kartu New Love. Aku tuh belum lihat ini. Aduh, kelihatan gak sih? Nah, aku tuh belum lihat ini ya. Tapi aku udah bilang dia tuh lagi nyari seseorang. Tuh, kartunya kelihatan kan ada tulisannya New Love. Ya beneran, dia tuh pengen nyari seseorang, ya kan? New person, orang baru pada saat itu. Terus akhirnya ketemunya lah kamu, dipertemukan sama semesta gitu ya. Dan akhirnya kalian sama-sama deket gitu. Tapi yang di sini lebih begging sih kayak si maskulinnya ya, yang kayak menarik perhatian, pengen menarik perhatian si femininnya gitu ya. Pada saat itu femininnya masih menimbang-nimbang gitu, apakah si maskulin ini seseorang yang punya value, cocok, apa dia seseorang yang ya pantas gitu ya buat dekat, buat punya hubungan. Walaupun sempat ada gangguan-gangguan sih ke si feminin, kayak femininnya tuh sempat ngerasa kayak gak yakin gitu atau masih ragu, karena kan dua-duanya masih dalam proses healing gitu kan, belum benar-benar clear nih dari masa lalunya ya. Dia itu seseorang yang childish banget
kayak anak kecil aku lihatnya. Jadi sikap dia yang kayak anak kecil itu sangat mempengaruhi hubungan kalian. Ya, capek banget tau kalau misalnya kita punya hubungan sama seseorang yang childish. Ya, cewek atau cowok lah, sama aja ya. Kayak dibikin ribet gitu kan nanti. Masalah sepele dibesar-besarin, masalah kecil tuh muter terus ke situ yang dibahasnya. Ya enggak? Jadi kayak kapan happy-nya kalau drama-drama terus gitu kan. Nah, dia ngerasa kamu tuh seseorang yang pantas buat dia. Mungkin kamu punya value, high value, jadi dia ngerasa kamu nih cocok nih sama dia gitu. Ya mungkin dia ngerasa apa ya, pokoknya karakter kamu tuh oke lah menurut dia. Dan pada saat itu dia sangat to the point banget gitu. Kalau dia memang kayak maunya sama kamu, pengennya sama kamu gitu ya, pengen punya hubungan, atau dia memang sengaja nunjukin kalau dia tuh pengen PDKT sama kamu gitu. Pokoknya kamu bisa lihat memang dia seseorang yang sedang mencari gitu kan. Istilahnya targetnya tuh kamu ya. Target sasaran ya. Kayak klien aku kan bilang di chat, iya kak dia tuh nyariin mulu, terus kayak sampai latihan aja tuh nggak fokus. Ya kan emang target sasarannya kamu. Langsung ketawa klien aku dibilang gitu, ya nggak sih? Nah di sini tuh apaan sih, suka ketawa deh. Tadi kan aku udah bilang kan dia tuh langsung to the point kan. Nunjukin ke kamu apa yang dia mau gitu kan. Dia memang pengennya kamu PDKT sama kamu, terus dia pengen nunjukin kalau dia maunya kamu, pengen punya hubungan sama kamu. Look at this card, dia bilang apa, clearly decide what you want so that it comes to you now. Yang aku tangkap di sini adalah dia benar-benar tahu banget apa yang dia inginkan dari hubungannya sama kamu. Dia nunjukin, dia benar-benar clear, dia pengen kamu, pengen deket sama kamu, pengen punya hubungan, dan pengen PDKT ya. Jadi dia benar-benar ngasih lihat banget, clearly decide, dia benar-benar bisa memutuskan apa sih yang dia inginkan dari kamu, dari hubungan ini, what you want, ya kan. Makanya dia langsung kayak kasih lihat ke kamu, datang ke kamu gitu. Jadi aku tuh ngomongnya pas lihat kartu ini ya, tapi setelah aku ngomong aku baru lihat kartu ini. Jadi tuh terlalu sotoy emang si Dinda ini ya guys, kalau baca tuh. Terlalu sotoy dan terlalu pede gitu. Padahal kartunya aku belum lihat, belum ada, cuma aku ngarang ya. Ngarang, enggak, itu intuisi aku yang mendorong untuk bilang kayak gitu. Tapi akhirnya kartunya keluarnya di akhir-akhir ya. Oke, ini kita habiskan aja kartu-kartu baper-baper ini ya. Si love pink ini ya. Nah, di sini apa? Dia itu agak manipulatif orangnya. Jadi bisa, menurut aku ya, mungkin kalian sebenarnya nggak tahu apa yang dia rasain sekarang sama kamu. Mungkin kamu kiranya dia udah gak suka, benci, cuek, bodo amat sama kamu. Tapi mungkin sebaliknya, bisa aja sebaliknya. Karena aku lihat di sini adalah dia tidak menunjukkan perasaan dia yang sesungguhnya. Dia tidak menunjukkan dia yang sebenarnya saat ini tuh kayak gimana ke kamu. Jadi kayak dia menutupi dia yang sesungguhnya gitu ya. Jadi kayak orangnya nih pakai topeng gitu loh, kayak bohong ya, penipu dia. Penipu cinta ya. Jadi dia tuh kayak bohong apa yang dia rasain, apa yang dia pikirin tentang kamu. Jadi dia nggak tunjukin. Mungkin dia gengsi kalau nanti kamu tahu kalau dia masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu. Mungkin ya egonya cukup tinggi ya. Egonya mengalahkan perasaan dia sendiri gitu kan. Tapi bisa juga dia mungkin seseorang yang
ya suka menutupi sesuatu, jadi dia nggak jujur sama kamu. Dia ngerasa kamu itu soulmate-nya buat dia. Dia ngerasa udah love struck mungkin sama kamu, udah secinta itu. Ya dia mungkin bisa bilang kayak ya, yes this is your soulmate. Entah kamu atau dia sih yang ngerasain, tapi ini kan kita lagi baca dia ya. Dia yang ngerasain kamu itu ya mungkin soulmate-nya dia. Dia ngerasa cocok deh pokoknya sama kamu gitu ya. Nah, sebenarnya kalian sama-sama tahu sih masing-masing. Kamu tahu dia, dia juga tahu kamu. Mungkin pada saat ketemu ya kalian juga PDKT ya. Ada di sini kartu yang bilang getting to know each other. Ya, sama-sama ini sih, sama-sama tertarik, sama-sama pengen tahu dua-duanya. Sama-sama mungkin saling dekat atau sama-sama mendekati gitu ya. Seseorang yang mencintai kamu sampai saat ini. Hubungan kalian tuh pada saat itu kayak bener-bener stuck, terhimpit. Kayak posisinya tuh membingungkan gitu. Posisinya buat kamu atau buat dia tuh kayak sulit posisinya. Kayak tersudutkan gitu. Bisa jadi dia yang ngerasa tersudutkan ya. Dia ngerasa kayak ngelakuin ini itu, kayak banyak banget yang dia korbankan untuk hubungan ini. Dia sempat ragu juga loh sama hubungan kalian tuh. Dia di sini ngerasa kayak kamu mungkin ya, kalau kamu feminin ya, dia ngerasa kamu dominan dalam hubungan ini. Kayak dia diatur-atur, disuruh-suruh harus kayak gimana gitu ya. Dan dia tipe yang ke ini banget ya, materi terus yang dia pikirin gitu. Iya. Dia suka kepikiran kamu sih sebenarnya. Kayaknya dia marah sama kamu deh. Ada sih rasa marah. Dia suka kepoin kamu tuh. Ada rasa mungkin dia pengen memperbaiki hubungan kalian. Mungkin dia orangnya lebih dewasa dari kamu. Dia seseorang pendengar yang baik sebenarnya nih. Tuh yang dia pikirin tuh kayak materi, masa depan, kayak gitu terus. Tapi dia juga ada sisi dominan sebenarnya. Mungkin sama ya, kamu atau dia juga mungkin dominan juga sih. Tuh kan ada kartu masa lalunya keluar. Aku udah bilang kan di awal gitu, mungkin dia seseorang dari masa lalu kan. Ya dengar dari temanya aja bisa jadi dia seseorang dari masa lalu. Tapi ini kartunya beneran keluar, ada kartu masa lalunya. Pada saat itu mungkin dia ngerasa tidak baik-baik aja ya. Bisa jadi saat ini mungkin dia gak baik-baik aja, tapi bisa jadi dia pernah merasakan sesuatu gak baik-baik aja gitu hidupnya. Atau mungkin dia ngerasa sendiri kalau hubungan kalian tuh gak baik-baik aja, seperti di tengah badai gitu kan. Manusia survive di tengah badai kan repot ya. Terombang-ambing gitu hidupnya. Nah dia pernah kayak gitu ngerasainnya. Dia seseorang yang kayak ngarep banget gitu ke kamu. Ngarepnya karena mungkin memang dia berharap aja secinta itu sama kamu, atau sebenarnya ya ada hal-hal di dalam diri kamu tuh yang dia jadi bikin berharap gitu. Dalam diri tuh maksudnya misalnya dia kagum sama kamu, ada di dalam diri kamu entah value, entah fisik, kecantikan, ketampanan atau apa yang bikin dia tuh kagum sama kamu ya. Tapi di sini energinya kayak udah jauh sih kalian. Tapi walaupun jauh dia tetap kayak kagum gitu sama kamu. Kayak pengennya tuh sama kamu gitu ya. Dia mungkin berharap ya kayak bisa punya masa depan bareng sama kamu. Bisa jadi dia seseorang yang cukup awet muda,
ya. Kayaknya dia ngerasa terikat banget sama kamu. Mm-mm. Dia kayak seseorang yang lebih aktif di malam hari nih. Dia pernah transformasi nih, kayak ada perubahan di dalam diri dia. Dia ngerasa bisa menerima kamu apa adanya, ya. Tuh dia tuh kayak entah dulu atau sekarang ya, dia tuh lagi di usia berkembang. Usia berkembang kayak ya usia mapan lah, usia orang yang mengejar apa ya, orang yang mengejar kemapanan gitu kali ya. Pokoknya gitu ya. Seseorang yang sampai saat ini mencintai kamu. Dia mungkin suka stalking kamu. Jadi mau kamu pergi kemanapun, dia akan mengikuti kamu. Dia akan menghantui hidupmu. Serem banget ya ngomongnya ya. Pokoknya dia kayak following you banget. Following you everywhere and anywhere. Pokoknya kemanapun, dimanapun, dia ngikutin kamu terus. Pokoknya dia harus tahu banget tentang kamu. Ini serem sih ya. Dan dia kayak membayang-bayangnya hidup kamu deh gitu. Apa ya bisa jadi mungkin dia juga terbayang-bayang tentang kamu terus gitu ya. Tuh dia hidupnya pernah kolaps, tidak baik-baik saja, entah setelah kamu pergi atau ya dia pernah gak baik-baik aja lah gitu ya hidupnya. Mungkin cobaannya berat ya. Cobaan dari Tuhan ya, apa karma nih jangan-jangan ya. Tapi kalian pernah dalam in relationship ya, pernah dalam hubungan sama dia, atau bisa jadi hubungan kalian mungkin yang kolaps pada saat itu ya. Dia seseorang yang udah mati rasa kayaknya. Dari mana tahu mati rasa? Mungkin dia lama single setelah putus dari kamu. Mungkin kamu pernah dengar kayak dia masih jomblo, atau kamu nggak pernah dengar dia punya pasangan gitu. Pokoknya di sini aku rasanya dia kayak mati rasa ya. Bisa jadi salah satu kalian udah punya baby, udah punya anak mungkin. Tapi bisa jadi mungkin kalian pernah menikah terus berpisah. Bisa. Atau bisa jadi yang tadi dia awal sih, mungkin dia seseorang yang childish ya. Pada saat kalian menjalani hubungan, kalian masih terlalu muda, masih terlalu kekanak-kanakan ya, atau ya hubungan kalian masih gitulah, terlalu ini ya, kekanak-kanakan ya, masih terlalu childish untuk memiliki hubungan ya. Tapi dia tuh pengen banget memiliki kamu gitu ya. Ya istilahnya selain cinta, dia juga ada rasa mau memiliki, pengen bisa ya memiliki gitu. Aku lagi cari kata-kata tapi kayak bingung gitu ya. Akhirnya mentok ya udah memiliki aja ya. Memiliki, kalau kayak keinginan tuh pengen mencapai gitu ya, pengen mencapai kamu ya, pengennya gitu ya. Jadi kamu tuh ibarat apa ya, ibarat keinginan. Nah dia tuh pengen bisa tercapai keinginannya, yaitu memiliki kamu. Dan kamu tuh ibarat bintang ya. Bintang itu kan bersinar tapi jauh kan. Jadi dia ngerasa kamu itu seseorang yang sulit buat digapai. Kita menggapai bintang, bulan gitu kan susah kan, karena jauh. Nah itu yang dia rasakan juga ke kamu. Kamu seseorang yang sulit buat digapai sama dia, sulit buat dimiliki, antara langit dan bumi gitu kali ya. Tapi dia kalau ngeliat kamu tuh seseorang yang bersinar di antara yang lain gitu, di antara lawan jenis yang lain, di antara mantan-mantannya yang lain. Beda aja gitu kamu di matanya dia ya. Ya, untuk melengkapi kebaperan dalam
tema kita kali ini ya, aku akan memberikan 5 kartu saja. Apa sih yang mau dia katakan ya pada kamu? I replay our conversation over and over. Ya. Di sini dia apa ya? Dia ngerasa mungkin kalian pernah dalam sebuah komunikasi gitu, dan dia tuh nggak pengen selesai komunikasinya sama kamu, kayak dia pengennya balas kamu terus gitu ya, balas lagi gitu, pokoknya nggak pengen end conversationnya ya. Ya kamu tau lah pokoknya siapa tuh seseorang yang komunikasinya tuh nggak selesai sama kamu. Apa yang mau dia katakan lagi adalah you were the best thing in my life. Ya ampun ya, jadi kamu tuh seseorang yang dia, menurut dia tuh kayak kamu hal terbaik lah dalam hidupnya ya. Ya kamu yang terbaik, dia yang terburuk ya. You are the best thing, kalau dia you are the worst thing. Kan toxic soalnya ya. Bisa aja sih Dinda ya. Ya toxic mana ada yang best. Worst pokoknya ya, buruk deh. You came closer than anyone. Tuh, ini tuh relate sama yang tadi. Ini kan kartu yang ini kan. Kartu yang ini tuh tadi aku baca, yang star ini aku tuh baca kayak kamu itu beda dari yang lain yang dia lihat. Kamu lebih glow up, lebih glowing. Pokoknya kamu lebih bersinar menurut dia daripada yang lain, daripada mantan-mantannya, daripada siapapun yang pernah deket sama dia. Dan ini tuh kartu ini yang kayak menjelaskan atau menguatkan pernyataan aku yang tadi. You came closer than anyone. Jadi kayak dia ngerasa kamu tuh yang lebih dekat. Ya kamu lebih dekat ke dia. Gimana sih ngomongnya? Kayak kamu tuh dia ngerasa kamu yang paling deket sama dia daripada yang lain gitu kan. Than anyone ya. Kamu lebih dekat, lebih beda. Pokoknya dia ngerasa kamu lebih daripada siapalah gitu ya yang pernah singgah di hatinya. Aduh ya, I wish I could take back my words. Kayaknya dia pernah ngomong hal-hal yang nggak enak mungkin ya ke kamu, hal-hal yang menyakitkan buat kamu, hal-hal yang menyinggung perasaan kamu, hal-hal yang buat hati kamu terluka ya. Jadi dia berharap bisa take back ya, bisa menarik kata-katanya yang pernah diucapkan ke kamu sebelumnya. I look for you everywhere. Kayak dia dimanapun, kayak dia apa ya, dia dimanapun ngelihat kamu, dia dimanapun tuh kayak nungguin kamu, cari-cari kamu gitu ya. Pokoknya kayak terlintasnya tuh kamu terus di pikirannya. Dan ini relate sama kartu yang tadi aku bacain. Mana sih kartu nih yang tadi loh sebelumnya. Nah kartu birds ini yang aku tangkep, kartu ini yang tadi, mau kamu kemanapun, mau kamu dimanapun, dia tuh harus tahu tentang kamu. Dia stalking kamu terus, ya kan? Yang tadi aku bilang di awal kan, everywhere, anywhere, pokoknya dia harus tahu deh kamu kemana ya. Sama lagi yang aku bilang tadi kan, aku bilang everywhere, ini ada juga everywhere. Gila si Dina, bener-bener ya, intuisinya tuh sat-sat banget ya. Cepet gitu kan. Ya udah deh gengs, itu aja. Nggak capek sih, cuma kayak aku belum makan. Di sini tuh menunjukkan jam 4 lewat sih harusnya. No, 4:30 ya. Dan aku belum makan siang. Rencananya aku setelah ini malah mau bikin satu video lagi malah. Ya. Oke, itu saja gengs ya. Kita lanjut nanti ke tema berikutnya yang lebih baper lagi ya. Kalau kalian pikir aku di sini memberikan pencerahan, tidak. Aku sengaja bikin kalian makin baper. Nggak ada kasih pencerahan. Emangnya kamu anak kecil dikasih pencerahan? Nggak usah sok manja ya kan. Ini di sini tuh tugas aku bikin kalian baper. Ada aja ya si Dina ya. Oke, ini zodiak-zodiaknya mereka yang sampai saat ini masih cinta padamu. Ini ada zodiak Cancer, Virgo, Libra, Gemini, Leo, Aries, Pisces. Kalau kalian aku lihat lempar-lempar, maaf ya, itu bukan dilempar karena ini ada tripod, jadi kayak susah gitu loh buat aku naruhnya. Ya, sedangkan aku orangnya OCD gitu kan, harus rapi. Oke, gak penting ya.
So sorry, ini ada Pisces, Aries, and Scorpio. Dan ini inisial hurufnya ada L, A, H, Y, M, C, S, V, Q, T, U, O, P, dan R. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Tungguin video-video aku selanjutnya. Yes. Alright, stay positive with your heart. Meaning so. Bye.